Halo guys, selamat pagi. Emas kena semprot ini, dolar kacau dan euro lagi dingin dia. Selamat pagi para pejuang pips ya. Bukan pejuang mau pipis ya. Pejuang pips, percentage in points dan penjaga emas. Setelah 2 hari menarik nafas yang merasa sok kuat padahal ngos-ngosan, si logam mulia ini kembali kena uppercut yang cukup berasa. Wah, siapa pelakunya? Pelakunya adalah Chicago Mercantile Exchange Group, si wasit yang tiba-tiba menaikkan standar pertandingan. Kita ulas di berita pertama yang paling hot. CME menaikkan margin si tukang rem pasar ini. Bayangkan ya, kamu lagi ngebut naik motor, tiba-tiba polisi tidur tinggi banget muncul di depan. Nah, kira-kira begitulah yang terjadi di emas dan logam mulia lainnya. Margin emas naik ke 9%, margin perak naik ke 18%, berlaku efektif setelah penutupan 6 Februari hari ini. Gawat kan? Artinya apa? Kamu harus ikuti dan follow terus channel ini karena tidak ada diinformasikan oleh influencer lainnya di Indonesia ini ya. Artinya apa? Dengan bahasa yang lebih pas dan enak. Ini Chicago Mercantile Exchange sedang mengurangi ruang spekulasi, menekan leverage, dan bikin trader yang terlalu agresif mikir 2 kali untuk copi-copi. Oke, maknanya untuk pasar, sentimen bearish untuk emas dan perak, potensi tekanan jual jangka pendek ini meningkat, tapi ini juga sering jadi shake out ya sebelum big move berikutnya. Jadi CME ini bukan benci emas. Kesimpulannya itu gini ya guys, CME bukan benci emas, dia cuma lu ngasih disiplin buat kita trading biar rendah hati. Apalagi gue nih, yang udah dilatih dengan kejam dan sadis sama Om Fau. Oke, kita masuk yang kedua. Soal PHK yang naik di Amerika Serikat, data JOLTS turun, dolarnya galau. Sekarang kita pindah ke si Amerika Serikat, negeri hamburger, Hollywood, dan Federal Reserve. Data yang keluar agak bikin pasar mengerenyitkan kening. Gimana cara bacanya? PHK yang direncanakan Januari ini 108.435 jiwa, naik 118% year on year, tertinggi untuk bulan Januari dalam 17 tahun terakhir. Gila kan? Nah, kemudian lowongan kerja 6.542, terendah sejak September 2020. Ini bahasa gampangnya gini ya, perusahaan mulai lebih berhati-hati, lapangan kerja mendingin, nggak aktif, ekonomi nggak sehot dulu. Dampaknya akan membuat negatif untuk dolar sih, harusnya negatif untuk saham Amerika yang benar. Ini bahaya. Perusahaan mulai lebih berhati-hati, lapangan kerja mendingin, ekonomi nggak sehot dulu. Dan dampaknya ke pasar ini bisa negatif untuk dolar AS dan potensi dukungan tidak langsung untuk emas karena dolar melemah. Dolar antara kuat tapi rapuh. Iya, tonton Premier di tanggal mainnya nanti ya. Beli tiketnya jangan lupa. Berita yang ketiga yang paling hot dari ECB, Bank Sentral Eropa atau European Central Bank, ini main aman, memutuskan suku bunga tidak berubah ya, pasar sesuai ekspektasi. Tapi masalahnya sesuai ekspektasi itu sering bikin aset ini mengambek, dampaknya negatif untuk euro ini ya kurang seksi ya dibandingkan dolar yang masih dapat dukungan dari data-data sebelumnya. Ini ibarat percakapan si euro, kita tunggu dulu ya si pasar. Aku bosen lah lihat kamu jual aja, jual euro. Big picture-nya begini. Kalau kita rangkumnya di satu cerita, si emas dan perak kena tekanan dari kenaikan margin CME, jangka pendek lebih cenderung rawan turun sideways, jangka menengah tetap punya cerita bullish kalau data terus melemah ya, data ekonomi maksudnya. Dolar Amerika Serikat tenaga kerja rapuh, bisa kehilangan kekuatan kalau tren ini berlanjut, bisa jadi angin di punggung si emas, mendorong si emas. Dan di euro kurang gairah nih, karena ECB main aman, nggak seksi dan nggak ganas.
potensi euro melemah jika tidak ada katalis yang positif dari ECB. Demikian dari aku Fauzi, selamat pagi, sukses buat kalian semua.